Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah statistik bisnis. Senang rasanya kembali ke laptop yang lama karena kita sudah tidak ada praktek Amos lagi. Namun pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menginterpretasi atau membaca data SEM. Jadi sebenarnya itu di luar ranah statistik ya. Tapi karena itu sepaket dengan kemampuan seorang peneliti, di samping bisa mengolah data, menganalisis data, dia juga bisa menginterpretasi sebuah data. Maka untuk pertemuan ke-13 ini kita belajar. Nah, di dalam SEM dan mungkin beberapa metode yang lain, ini adalah tampilan yang minimal nanti muncul sebagaimana kita sudah merunning datanya. Makanya yang dilihat yang pertama adalah p-value. Makanya kalau kalian melihat kemarin dapat p-value-nya dari mana, nah atau probability-nya, p-value-nya kalau dia di bawah 0,05 berarti itu dia signifikan atau hipotesisnya diterima. Yang artinya variabel yang kita buat atau yang kita pilih itu berpengaruh terhadap variabel tertentu. Contoh, saya ilustrasikan. Contohnya adalah variabel harga. Setelah kalian buat variabel harga, kemudian harga itu kalian sudah membuat indikator-indikator harga yang memuaskan dan lain sebagainya, berpengaruh kepada atau p-value-nya itu di bawah 0,05. Kalau bintang 3 ini berarti dia berpengaruh, nilainya sangat besar p-value-nya. Kalau 0,028 juga berpengaruh, 0,04 juga berpengaruh selama di bawah 0,05. Nah, kemudian harga berpengaruh terhadap minat beli, misalnya contoh. Artinya ini harga yang bagaimana? Nah, ini perlu penjelasan minat membeli. Jadinya artinya harga yang sesuai atau harga yang murah, harga yang cocok itu berpengaruh terhadap orang membeli. Jadi kalau harganya bagus, orang berniat untuk membeli. Itu bahasanya kita mendeskripsikan datanya. Lalu kemudian harganya ini juga nanti di dalam interpretasi atau analisisnya dijelaskan harga yang seperti apa. Apakah semakin tinggi harganya, maka semakin tinggi pula minat untuk membelinya, padahal kan bukan. Nah, definisi harga ini biasanya nanti ada namanya variabel operasional atau nanti yang menjelaskan variabel harga yang dimaksud ini apa? Maksudnya dimaksud harga ini ternyata bukan harga yang tinggi, tapi harga yang bagus, harga yang sesuai, harga yang terjangkau. Jadi semakin harganya terjangkau, semakin harganya cocok dengan konsumen, semakin harganya rendah, bukan harganya tinggi loh ya, tapi harganya rendah, maka orang semakin berminat untuk membeli. Jangan sampai kita salah dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan. Maka kalau di variabel kita tulisannya harga doang. Tapi apakah yang dimaksud harga yang tinggi kemudian berpengaruh terhadap minat membeli? Karena itu nanti berpengaruhnya di apa penjelasannya? Di betanya. Betanya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau betanya negatif artinya semakin bagus, misalnya contoh ya, semakin bagus harganya, maka semakin buruk, semakin tidak berminat itu orang untuk membeli gitu. Kalau misalnya hasilnya negatif, maka tergantung yang mendefinisikan harga ini gitu. Makanya juga misalnya yang sering terjadi perceived risk atau penerimaan risiko itu mendefinisikannya harus jelas. Maksudnya semakin besar risiko yang ada, maka semakin orang nggak akan berminat. Makanya misalnya perceived risk ini didefinisikan sebagai risiko yang sedikit misalnya. Semakin risikonya sedikit atau semakin risikonya naik itu berpengaruh positif atau negatif terhadap minat membeli. Maka apakah nanti kalau kalian menggunakan variabel risiko, ya kalian maksud risiko apa?
resiko yang tinggi kah, atau resiko yang rendah kah, atau resiko yang buruk kah? Maka nanti kalian tidak salah dalam menginterpretasi atau menafsirkan. Kalian cuma nulisnya risiko, tapi kalian nggak tahu ketika ditanya pembimbingnya atau ditanya orang, ini berarti risiko, semakin tinggi risikonya berarti semakin tinggi pula orang yang mau membeli. Iya Pak, padahal yang kalian tulis di risiko itu bukan itu maksudnya. Kalau misalnya risikonya semakin tinggi risiko, kemudian semakin tinggi pula minat membeli, itu ya salah gitu. Makanya kalau yang dalam contoh ini namanya persis risiko. Risiko ini bermakna negatif. Artinya semakin tinggi risiko, maka semakin rendah minat orang untuk membeli. Kalau positif dia itu mempengaruhi untuk naik, kalau negatif itu mempengaruhi untuk turun gitu. Jadi kalau misalnya persifriksnya, risikonya itu, jadi semakin tinggi risiko, orang itu jadi semakin tidak berniat untuk membeli. Tapi kalau semakin rendah risiko, orang jadi semakin niat membeli. Makanya fungsinya negatif. Lalu bagaimana Pak kalau hasilnya p-value-nya itu ternyata kok 0,7 misalnya, di atas kan nilainya itu lebih besar dari 0,05. Artinya datanya tidak signifikan. Artinya hasil angka ini tidak bisa diinterpretasi. Artinya variabel risiko tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap minat seseorang dalam membeli, atau minat seorang untuk menabung, atau minat seorang untuk menikah misalnya. Gitu. Kalian meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang mahasiswa untuk menikah dini misalnya. Ternyata nilai IPK kan salah satu tingkat kecerdasan lah. Tingkat kecerdasan atau IPK itu kok nilai p-value-nya 0,7. Artinya nilai IPK yang tinggi tidak berpengaruh kepada minat menikah. Entah kalian nilainya kecil, nilai IPK-nya 3,2, kalian tetap pengen nikah atau tidak nikah itu tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Mau teman kalian makan bakso, mau teman kalian makan soto, kalau kalian nggak punya uang ya kalian nggak akan minat untuk jajan itu. Atau misalnya kalian diet, misalnya, atau kalian vegetarian, mau teman kalian makan sapi, makan babi misalnya, contoh kalau non muslim, itu kalian tidak akan terpengaruh. Jadi jangan sampai salah menafsirkan. Kebanyakan mahasiswa kebolak-balik mengartikannya. Kalau yang p-value-nya tinggi kan artinya dia tidak signifikan atau tidak berpengaruh, kemudian diartikan sebagai berarti semakin rendah nilainya dia semakin buruk Pak. Salah. Kalau dia tidak signifikan, nilai positif negatifnya nggak usah dibaca, karena itu kita hasilnya ini, variabelnya ini salah gitu, tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tersebut atau variabel yang ada di hipotesisnya. Ini hipotesisnya kita sudah merencanakan kalau di dalam Amos variabel apa saja yang mempengaruhi apa, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, itu kita sudah menentukan sendiri. Kemudian kita mencocokkan, ternyata kok dilalah kalau yang ini berpengaruh semua karena emang ambil literaturnya bagus, kemudian pertanyaannya bagus dan yang jawab juga bagus semua, dan memang hasilnya kenyataannya seperti itu, maka dilalai hasilnya bisa diinterpretasi semua. Kalau misalnya datanya itu ada yang tidak signifikan, itu kita data itu tidak bisa diinterpretasi. Artinya ditulisnya variabel ini tidak memiliki pengaruh. Kemudian harus ada alasannya. Kenapa loh kok bisa? Padahal di teori yang lain nilai IPK itu mempengaruhi orang untuk menikah. Contoh yang relate sama kalian. Ya, kalian menemukan jurnal, kalian kan mengambil variabel itu, nilai IPK mempengaruhi minat untuk menikah. Ternyata hal itu muncul dari penelitian seseorang yang dia tuh menelitinya orang-orang di UK, orang-orang di Inggris yang komunitasnya adalah komunitas akademisi, yang orang-orang pinter. Kemudian di sana kan penelitian itu melakukan survei, rata-rata orang di sana semakin tinggi IPK-nya, semakin tinggi minat untuk nikahnya gitu. Kemudian kalian itu dijelaskan di tesis kalian, kenapa kok dia, atau skripsi kalian, kenapa kok itu tidak berpengaruh. Baik itu berpengaruh positif, berpengaruh negatif, atau dia tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Itu harus dijelaskan. Dan itu harus ada rasionalisasinya. Oh ternyata penelitian itu mengatakan berpengaruh karena dia di komunitasnya orang-orang yang berpendidikan. Di sini
antusiasme belajar tidak seradikal itu. Orang belajar ya biasa-biasa saja. IPK tidak menjadi landasan utama dalam untuk menikah. Itu contoh seret kalian paham. Nanti minggu depan ditanyakan semua, kalian mencoba running, mencoba menelaah, menafsirkan, lihat contoh-contoh jurnal atau skripsi. Nanti kalau nggak paham tanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nanti kalian menjelaskan. Jadi usahakan kalian paham betul makna dari variabel itu gitu. Jangan sampai kalian menyebutnya variabel harga. Tapi nanti ketika kalian ditanya maksudnya apa nih harga berpengaruh terhadap minat? Oh maksudnya ini Pak, semakin tinggi harganya maka semakin tinggi pula minatnya dalam membeli. Salah itu. Yang dimaksud variabel harga di sini adalah harga yang bagus, harga yang terjangkau. Maka cek lagi di kuesionernya, cek lagi di indikatornya. Jangan sampai kalian salah menafsirkan. Itu fatal nanti. Oke, next. Nah, maka ketika kita melakukan skripsi atau tesis atau paper, yang tahap analisisnya itu yang pertama kalian menjelaskan hasil uji hipotesis, apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Ya ini nanti di sini signifikan tidak signifikan. Kalau signifikan berarti berpengaruh, berarti diterima. Kemudian alasannya, kenapa kok alasannya diterima dan ditolak? Kalian jelaskan statistiknya. Ini tadi karena skornya di bawah 0,028 p-value-nya. Kemudian betanya 0,93 negatif, artinya dia berpengaruh negatif. Kemudian semakin tinggi angkanya, berarti yang tertinggi adalah ini ya. Variabel apa saya lupa. Itu yang paling berpengaruh terbesar. Itu dijelaskan. Kenapa alasannya kok itu berpengaruh terbesar terhadap orang minat membeli, itu harus dijelaskan. Yang terakhir ini adalah alasan teori kenapa hipotesis itu ditolak atau diterima. Ini yang paling penting. Di samping tugas statistik bisnis atau statistik itu hanya menjelaskan sampai sini. Alasan diterima, ditolak secara statistik ya angkanya 0,05 berarti dia ditolak. Tapi penjelasan teorinya itu adalah seorang peneliti yang bertanggung jawab gitu. Kenapa kok itu bisa diterima dan kenapa kok pengaruh positif, kenapa kok itu ditolak? Oh ternyata orang-orang misalnya harga yang bagus berpengaruh terhadap minat membeli, ternyata di suatu penelitian kok dia nggak berpengaruh. Ternyata yang respondennya adalah orang-orang kaya yang kawasan elit Eropa atau di Amerika yang harga nggak masalah. Harga sama mahal apapun selama produknya bagus nggak masalah gitu. Atau misalnya kalian teliti tentang produk halal di negara-negara non muslim misalnya, harga yang tinggi nggak masalah karena dia mengutamakan mengutamakan kehalalan. Harga yang tinggi nggak ada masalah, maka variabel harga tidak berpengaruh terhadap minat untuk membeli. Nah itu contoh. Kalian harus mampu mengeksplorasi alasan dibalik fenomena tersebut. Kira-kira apa sih Jarum kok tiba-tiba menyerah? Loh ini kok hasilnya kok nggak masuk akal ya Pak? Masa harga tidak berpengaruh, harga yang bagus tidak berpengaruh pada minat membeli seseorang. Apa jangan-jangan penelitian saya salah ya? Ingat, rumusnya adalah selama uji validitasnya lolos, uji reliabilitasnya lolos, dan goals of fit-nya lolos, asumsinya adalah penelitian kalian ini benar. Maka kalian harus cari alasan kenapa kok variabel itu gak berpengaruh gitu. Maka kalian coba gali perdalam lagi. Oh ternyata ketemu. Mereka untuk misalnya harga makanan mereka agak mahal sedikit nggak apa-apa. Yang penting itu terjaga keamanannya. Kenapa? Karena di daerah sini banyak yang rawan haram. Kemudian banyak misalnya makanan-makanan yang dicampur, formalin dan sebagainya. Maka orang itu lebih nyaman ketika harganya mahal itu apa-apa sing terjamin label halalnya. Nah itu bisa kalian temui dari eksplorasi, mungkin dari wawancara, mungkin dari pengalaman kalian, menganalisis fenomenanya, kayak gitu. Itulah fungsinya. Misalnya di tahun 1999, kenapa kok aset keuangan kita menurun gitu? Ada apa di balik itu? Statistik hanya bisa menjawab dia itu menurun naik, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, atau turun naik. Nah alasan dibalik itu yang kita tahu. Oh ternyata waktu itu ada risuh, ada kisruh, ada demo, ekonomi nggak stabil. Nah itulah tugas seorang peneliti, mencari alasan dibalik sebuah data atau fenomena. Yang membedakan kita
dengan aplikasi. Aplikasi hanya bisa menjawab iya dan tidak. Putusnya diterima atau ditolak, signifikan atau tidak signifikan. Tapi untuk menjadi seorang peneliti memerlukan interpretasi. Jadi ini juga kualitatif juga. Sebenarnya di balik kuantitatif itu harus ada kualitatif juga. Kemampuan berpikir secara kualitatif. Bagaimana kalian memproses data, bagaimana kalian menganalisis. Sayangnya itu peneliti, mahasiswa kadang untuk ngumpulin data, ngerangin data udah capek. Jadi untuk tahap paling finishing di bagian analisis data, bagian interpretasi dia udah capek mikir. Nah saya harap kalian karena udah belajar di tahap ini yang paling krusial, kalian tuh tidak pusing atau tidak ya udahlah give up ah. Rata-rata di situ jatuhnya. Jadi nanti yang kalau yang mau kuantitatif semester apalagi semester 5 atau ada yang ngambil semester 3 ini udah ngambil bisa dicicil. Nanti nggak usah pakai skripsi. Nanti kan kita boleh. Saya lagi nyusun pedoman. Jadi yang bertugas menyusun pedoman skripsi dan pedoman jurnal itu yang diamanai saya, sedang saya garap. Pedoman skripsinya sudah jadi, tinggal pedoman jurnalnya itu artinya kalian tanpa membuat skripsi bisa langsung wisuda. Artinya nggak perlu sidang, kalian nggak perlu didebat, nggak perlu dikoreksi oleh dosen-dosen pembimbing. Cukup kalian publikasi. Masalahnya proses publikasi itu kadang lama, 6 bulan. Oleh sebab itu kalian nyiapkannya dari sekarang kalau ada yang mau. Jadi nanti ketika semester 7 kalian udah nggak pusing sidang kan. Saya malas Pak ngomong Pak. Ya udah publikasi aja. Minimal Sinta 3 kok gampang. Kalau kalian mau hubungi saya atau dosen-dosen muda insya Allah menyanggupi semua. Tak carikan jurnalnya nanti. Tapi kalian nggak usah sidang. Langsung wisuda. Gampang kan? Nah itu motivasi buat kalian bagi yang ingin cepat lulus dan tidak menjadi beban orang tua bisa mengambil alternatif untuk menggunakan publikasi jurnal ketimbang melakukan skripsi. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.